Yesus datang untuk menghidupkan pengharapan para murid karena apa? Mereka semua hilang pengharapan. Nanti saudara akan melihat orang yang hilang pengharapan hidup dalam ketakutan. Saya percaya firman adalah kekuatan buat hidup kita. Saat saudara lemah, saat saudara tidak berdaya, saat saudara kehilangan pengharapan, jangan lupa baca firman, karena dari firman itulah lahir kekuatan iman kita. Amin. Itulah sebabnya saya secara pribadi saya mempraktekkan tiap hari, bahkan malam mendengar firman, pagi mendengar firman. Karena firman adalah kekuatan bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudara, izinkan saya menyalami semua saudara-saudara yang sudah bergabung dari Papua sampai Sumatera, yang sudah menonton pada pagi hari ini, dan juga saudara-saudaraku yang ada dari Sulawesi sampai Rote. Tuhan tolong saudara-saudara, saya rindu pagi hari ini kita semua membuka hati, membuka pikiran kita dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, waktu Yesus sudah mengucapkan kalimat ini di kayu salib, sudah selesai. Masih ingat? Tugasnya sudah selesai. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, seharusnya waktu dia bangkit langsung pulang. Kan sudah selesai. Iya kan? Sudah selesai. Harusnya selesai kebangkitan juga langsung naik ke surga. Tetapi kenapa Yesus masih menyempatkan diri untuk menemui para murid selama 40 hari? Ada pertanyaan, kenapa Tuhan tidak langsung aja pulang? Kan sudah selesai tugasnya. Ternyata karya keselamatan memang sudah selesai. Tapi untuk melanjutkan pemberitaan firman mengenai keselamatan, para murid yang harus melanjutkan. Kondisinya para murid sedang tidak memungkinkan karena mereka sendiri tidak meyakini bahwa Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, sangat memprihatinkan situasi yang terjadi. Mungkin saudara menyaksikan pagi-pagi waktu Maria Magdalena datang ke kubur dengan beberapa perempuan dengan membawa seperti rempah-rempah untuk membalut atau untuk membuat kuburan itu bau wangi, karena itu sebuah tradisi di sana. Di benak mereka ini Yesus masih mati. Sehingga pada waktu mereka sampai di kubur, batu kubur sudah tergolek, mayat sudah tidak ada, mereka sudah masuk ke dalam masih bingung siapa yang mencuri mayat Yesus. Ya kan? Sampai pada waktu Yesus datang masih tanya, dianggap sebagai tukang kebun. Apakah Anda yang mengambil mayat Yesus, disembunyikan di mana? Nah, saudara-saudara, pagi hari itu ada murid-murid yang pulang kampung, Kleopas dan kawan-kawannya. Pada waktu dijumpai oleh Tuhan Yesus, kemudian Yesus bertanya, apa yang kalian percakapkan? Saudara-saudara, Kleopas mengucapkan kalimat ini. Kalimat yang tidak mempercayai bahwa Yesus yang mengatakan anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak percaya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, semua bilang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 3 kali. Minimal Yesus 3 kali sudah mengatakan kepada para muridnya, anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai mereka sudah menyaksikan kubur kosong masih belum percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus yang sudah bangkit dan malaikat mengatakannya tetapi mereka yang menyaksikannya masih tidak percaya, terus berita apa yang mau dibawa oleh mereka? Padahal kematian dan kebangkitan Yesus adalah intisari pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Yesus adalah intisari pemberitaan Injil. Kalau yang memberitakan Injil tidak percaya Yesus mati dan bangkit, mau berita apa? Saudara-saudara, ada sesuatu yang bermasalah dengan para murid. Lamban untuk memahami. Waspadai ketika Anda lamban untuk memahami kebenaran, Anda hidup dalam kekecewaan. Yang terjadi ini adalah orang yang kecewa. Kami mengharapkan Yesus akan menjadi Mesias. Kami mengharapkan dia akan memimpin kami, memerdekakan kami. Tapi kenyataannya dia malah mati di kayu salib. Saudara-saudara, waspadai hati yang kecewa. Hati kecewa disebabkan oleh lamban memahami kebenaran. Satu-satunya cara untuk Anda menguatkan imanmu adalah mendengarkan kebenaran. Tapi kalau Anda meragukan kebenaran, Anda tidak punya kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Saya kurang tahu kalau saudara hidup di situ, menjadi temannya Kleopas, apakah saudara memiliki sikap yang sama? Kira-kira saudara, hampir semua murid tidak meyakini bahwa Yesus bangkit. Nah mungkin saudara bisa memahami bahwa pada waktu itu ada 2 golongan, Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Dan saya bisa membayangkan kalau saudara dari TK, SD, SMP, SMA dididik oleh orang Saduki, diindoktrinasi, tidak ada kebangkitan. Maka walaupun orang yang bangkit sudah ada di depan mata saudara, saudara masih tetap akan bilang hantu. Karena tidak percaya. Nah, saya mau mengupas ini saudara, karena ini penting sekali. Yesus punya keprihatinan mengapa dia harus mendatangi para murid. Karena para murid masih belum meyakini bahwa Yesus mati dan bangkit. Buktinya apa? Perempuan itu masih membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Artinya mereka masih punya di benak mereka Yesus tidak akan bangkit. Jadi ini yang penting bagi Anda semuanya. Nomor 1, Yesus datang untuk menghidupkan pengharapan para murid. Itu yang pertama. Ya kan? Yesus datang untuk menghidupkan pengharapan para murid karena apa? Mereka semua hilang pengharapan. Nanti saudara akan melihat orang yang hilang pengharapan hidup dalam ketakutan. Para murid itu masuk ke dalam ruangan, ditutup semua kamarnya, jendela, mereka tidak berani keluar. Orang yang hilang pengharapan hidup dalam ketakutan. Saya mau tanya kepada saudara, punya ketakutan? Mengapa Anda takut? Karena Anda tidak meyakini kebenaran. Ketika Anda takut, Anda sedang tidak meyakini kebenaran. Takut tidak laku kawin. Kebenarannya adalah Tuhan sudah menyediakan jodoh bagi kita. Iya kan? Amin. Cipta, amin. Tuhan sudah menyediakan. Saya berkali-kali mengatakan kepada kaum jombloan, jomblowati, Tuhan lebih prihatin dengan jodoh Anda daripada Anda prihatin dengan jodohmu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan lebih memikirkan mengenai jodoh Anda daripada Anda sendiri. Ya kan? Saudara-saudara yang sampai hari ini mungkin masih
berpikir mengenai masa depan atau nanti bagaimana masa depan saya ini, ya kan? Tuhan sudah memperhatikan masa depan saudara. Tuhan memikirkan masa depan saudara daripada saudara. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan yang tidak mendatangkan celaka, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Allah sendiri memperhatikan masa depanmu. Hari ini mungkin kau tidak mikir masa depan, mau mati-matilah, ya kan? Nyanyian saudara adalah Qui sera, sera, whatever will be, will be. Saudara pasti tidak tahu artinya, ya kan? Ya mau apa yang terjadi, terjadilah. Saudara-saudara, kabar baik. Fakta bahwa Yesus menemui orang-orang yang sedang putus pengharapan ini, seperti Kleopas dan kawan-kawannya, membuktikan ia bangkit supaya Anda memiliki pengharapan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh 1 Petrus. Kalau saudara membaca di dalam kitab 1 Petrus, saya mau saudara membaca kitab 1 Petrus, saudara akan menemukan sebuah ayat yang saya pikir luar biasa. Ayat ini selalu menjadi ayat pegangan saya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Singaraja, Negara, Denpasar, ya kan? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah, Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitannya memberikan pengharapan. Saya mau mengecek saudara-saudara, karena keyakinan Anda akan kebangkitan Kristus menentukan pengharapan saudara. Saya ulangi lagi. Keyakinan saudara mengenai kebangkitan Kristus menentukan pengharapan saudara. Mereka yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit akan hidup dalam ketakutan. Mereka yang percaya bahwa Yesus hidup, pengharapannya akan ikut hidup. Ini contoh. Saudara percaya Yesus hidup? Bahkan waktu Anda mati, Yesus masih hidup. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus hidup selama-lamanya, bahkan waktu kita sudah mati, Yesus masih hidup, maka anak-anak kita yang kita tinggal mati akan diurusi oleh Tuhan Yesus yang hidup. Kan kita sebagai orang tua kadang-kadang mikir, nanti kalau saya mati anak-anak saya ini bagaimana. Masalahnya kita ini akan mati dan tidak langsung bangkit hari yang ketiga. Tapi Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga bisa mengurusi para murid yang hilang pengharapan. Jadi saudara-saudara, nanti kalau saudara mau mati, serahkanlah anak-anakmu kepada Yesus yang hidup. Dia akan menuntun, memimpin, melindungi, memberkati anak-anak saudara. Jadi serahkanlah segalanya yang menyangkut masa depan anak-anak saudara kepada Tuhan Yesus yang hidup. Berapa banyak orang yang hari ini takut hidup karena saudara-saudara tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan, ya kan? Bahkan hari ini ada orang yang mengharapkan kalau bisa saya tidak hidup lagi, ya kan? Karena takut menghadapi kenyataan. Bagi Anda yang percaya bahwa Yesus hidup, seharusnya pengharapan saudara hidup. Saya selalu kasih ilustrasi ini untuk mengingatkan saudara-saudara. Kalau saudara petani jagung, kemarin saudara sudah menanam jagung dalam bentuk benih jagung. Saudara, apa yang Anda harapkan setiap kali bangun pagi? Tumbuhan jagung itu akan tumbuh. Apa yang terjadi kalau 98% tanaman jagung saudara mati?
Harapanmu ikut mati. Ya kan? Apa yang terjadi kalau 90% tanaman jagung saudara tumbuh menjadi tanaman jagung yang subur? Harapanmu ikut hidup seiring dengan benihnya yang hidup. Maka walaupun belum melihat jagung itu berbuah, saudara sudah berjanji sama anak sama istri, nanti kalau kita panen jagung, kita akan beli sepeda motor yang baru. Nah, kalau nanti Bapak panen jagung, Bapak belikan kamu NMAX. Jagung belum menghasilkan buah, baru tumbuh tanaman, ya kan? Nanti kalau kita panen jagung, kita akan pesta. Kenapa orang berani berjanji begitu? Karena ada harapan, tanamannya bertumbuh. Nah sekarang begini, nabi yang saudara percayai, Tuhan yang saudara percayai mati, sampai hari ini masih mati. Bahkan ada yang didoakan, ya kan? Semoga dia masuk surga. Ya kan? Kemudian saudara punya Yesus yang mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga setelah 40 hari dan berjanji akan datang kembali. Saudara mau beli yang mana? Saudara mau percaya yang mana? Saudara mau meyakini yang mana? Ya, ini saya kasih contoh. Saudara didatangi oleh yang suka datang ke rumah ini. Bukan, sales. Ya, sales. Ya, bukan. Ada orang yang datang mau menjual 5 keyakinan. Kan? Bagus semua keyakinan, ya kan? Cuman yang 4 ini pemimpinnya mati, sampai hari ini masih mati dan ada yang tidak diketahui nasibnya. Kemudian ada satu produk, oh yang ini hebat. Ya kan, ajarannya bagus, pengikutnya banyak, dia mati 3 hari bangkit, kemudian setelah itu naik ke surga dan janji akan menjemput saudara. Saudara beli yang mana? Saya akan beli yang terakhir nih. Ya kan? Karena memiliki pemimpin yang hidup membuat pengharapan kita jadi hidup. Harapanmu hidup? Lihat dari mukanya, ketahuan sekali. Orang yang pengharapan hidup wajahnya ceria. Ya kan? Bangun pagi, saudara-saudara, waktu sudah percaya Yesus hidup, maka hari ini dia hidup, maka dia akan memperhatikan hidup saya, dia akan memperhatikan penghidupan saya, dia akan memperhatikan gairah hidup saya. Haleluya, Yesus hidup, amin. Walaupun kita sedang menghadapi kenyataan hidup yang membuat kita setengah hidup, tapi karena kita memiliki pengharapan yang hidup, masih ada gairah. Ada banyak tantangan, pergumulan, masalah, saudara-saudara, masih ada kekuatan, haleluya. Saya saudara-saudara satu-satunya yang membuat saya hidup tiap hari karena saya percaya Yesus hidup. Saya tidak tahu apakah saudara masih bisa punya penghidupan atau tidak minggu depan. Masih ada gaji atau tidak bulan depan saya tidak tahu. Yang saya tahu Yesus hidup. Dan saya tahu Yesus hidup, dia pasti akan memperhatikan hidup kita. Amin. Saudara yang tidak tahu nanti saya bayar SPP buat anak-anak saya bagaimana ini bulan depan. Ada yang sudah minta tolong Pak, saya sudah tidak bisa bayar uang kuliah buat anak saya besok bagaimana ini. Saya mengatakan jangan minta saya, minta Yesus. Nah kalau tiap hari ada 5 orang yang minta, ada yang Bu Devi tahu yang tidak bisa bayar hutang, minta supaya hutangnya dibayar, anaknya tidak bisa bayar SPP, tiap hari yang minta saya, minta Yesus. Amin. Ada yang tidak ditanggapi, loh kok saya tidak ditanggapi permintaan saya. Saudara-saudara, terlalu banyak saudara-saudara yang minta, saudara-saudara. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, jangan minta Pak Paulus, jangan minta Mercy Indonesia. Nah Mercy Indonesia aja minta kepada Tuhan Yesus tiap hari. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tolong tunjukkan bahwa pengharapanmu hidup dengan senyum kepada teman yang ada di sampingmu. Amin. Amin. Yang kedua, kalau yang pertama Yesus hidup untuk memulihkan pengharapan para murid. Yang kedua, Yesus bangkit untuk membuka pikiran para murid.
Masalah dengan hidup Anda selalu dimulai dari pikiran. Nanti saudara melihat dalam Injil Yohanes, pada waktu Yesus mengunjungi para murid yang sedang ketakutan di dalam ruangan, kemudian Yesus mengucapkan damai sejahtera. Dan mereka semua pada ketakutan, hantu, berkali-kali, bukan hanya sekali. Kemudian Yesus tanya kepada mereka, ada makanan apa di sini? Oh, ikan bakar dengan colo-colo. Kemudian sementara makan, Yesus mengucapkan kembali ayat-ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh para nabi tentang kebangkitannya. Dan ada kalimat, maka terbukalah pikiran mereka. Saudara-saudara, ini penting sekali. Firman baru menjadi rema, kebenaran yang akan menguatkan Anda ketika firman sudah masuk di dalam hati saudara. Berkali-kali didengar, tapi kalau tidak diyakini dan dimasukkan di dalam hati, firman tidak ngefek. Saya mau mengatakan, firman baru menjadi rema, menjadi kebenaran pribadi, dan ketika firman menjadi kebenaran pribadi, saudara akan menghidupi firman itu, dan firman itu akan berdampak dalam kehidupan saudara setiap hari. Yesus sudah mengucapkan berkali-kali, bahkan pada waktu Yesus mengucapkan di depan para murid, ada murid yang mencoba melarang Yesus mengucapkan itu. Masih ingat murid itu? Pada waktu Yesus mengatakan, anak manusia akan mati dan bangkit. Jangan bicara begitu. Yesus mengatakan, nyala dari hadapanku, hai engkau iblis. Petrus. Saudara-saudara, Yesus sudah mengucapkan berkali-kali tapi pikiran mereka belum memahami. Maka penghalang utama untuk engkau memahami kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan menyaksikan kekuatan kebenaran adalah pikiran, bukan iblis. Satu kebenaran yang menjadi rema, saya mau mengatakan ini berkali-kali. Satu ayat firman yang Anda yakini dan Anda hidupi cukup untuk mengubah sisa hidup saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tanpa firman tidak ada yang jadi di dunia ini. Tanpa firman tidak ada yang jadi dalam hidup saudara. Tanpa firman tidak ada mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang bisa membuat Anda kagum dalam hidup saudara. Tugas saudara dan saya setiap hari membaca, mendengar, menaruh firman dalam hati, menghidupi firman itu sehingga Anda akan melihat hal-hal yang besar. Amin. Saya sedang meyakini akan ada sesuatu yang besar terjadi. Dan saya sudah yakin sekali Tuhan seperti sudah mengajari saya kalau biasanya ada impresi, ada sesuatu terjadi secara khusus dalam pikiran, berkali-kali ditaruh, Tuhan akan melakukan sesuatu. Saya masih ingat dulu, tiba-tiba saya mimpi diajak mancing Pak Jokowi. Tidak lama setelah itu dapat award, ditelepon oleh kementerian, Bapak menerima penghargaan dari pemerintah. Iya kan? Saudara-saudara, nah saya pengen sekali mimpi diajak naik motor sama Pak Jokowi, saudara. Tapi belum mimpi-mimpi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kok ada orang yang mengatakan, Pak kita atur waktu ketemu dengan menteri. Apakah itu kebetulan? Saya tidak tahu. Yang saya tahu Tuhan sedang bawa perjalanan Mercy Indonesia kepada sebuah perjalanan yang luar biasa. Tunggu waktunya. Besok hari Sabtu ada partner baru dari Amerika yang dibawa oleh Pak Rod Plummer dari sebuah gereja yang sangat besar di Dallas, Texas. Kemudian pertemuan dengan Ibu Bimas yang mengatakan, Pak kita atur waktu, nanti kita akan ketemu dengan orang-orang di Jakarta. Saudara-saudara, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Saya hanya punya kerinduan, Mercy ini bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Bahkan barangkali suatu saat Mercy menjadi berkat bagi Asia dan negara-negara yang lain. Sudah ada yang meminta di Afrika, bisa enggak Mercy membuka panti asuhan?
Saudara-saudara, bisa, cuma saya akan utus Edi untuk di sana, ya kan? Sebab tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, saya mengatakan semua dimulai dari keyakinan. Ketika engkau membuka pikiran dan meyakini kebenaran, the future you hold depend on the revelation you carry. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang kau terima hari ini. Amin. Edi cari paspor. Cari paspor. Ya kan? Ibu Tari cari paspor, tahu-tahu diajak jalan kemana-mana. Tidak ada yang mustahil. Beriman dulu, walaupun paspornya sampai expire, tidak kepake, tidak jadi masalah. Yang penting pernah punya paspor. Sebab tidak ada yang mustahil dulu. Venus sama berapa anak panti itu kita ajak ke Uganda, ya kan? Tiba-tiba diajak ke Uganda, ke Afrika. Tidak ada yang mustahil. Jadi persiapkanlah dirimu, meyakini setiap kebenaran, maka kebenaran itu yang akan menuntun engkau mengalami keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Semua dimulai dari pikiran yang terbuka. Saya mau mengajak Anda semuanya, percayai setiap kebenaran. Ada satu ayat yang saya masih menantikan itu digenapi. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang lebih besar, itu kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita akan mempercayai itu bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, saya kurang tahu saudara-saudara, tapi saya mau mengatakan satu ayat kebenaran yang sudah Anda jadikan rema atau menjadi kebenaran pribadi akan bisa mengubah sisa kehidupan saudara. Buka pikiran saudara. Amin. Mempercayai setiap kebenaran. Yang ketiga, Yesus bangkit untuk memulihkan panggilan. Yesus bangkit untuk memulihkan panggilan para murid. Setelah itu, Yesus akan mengucapkan kalimat ini, yang sebetulnya sudah diucapkan oleh malaikat pada waktu menemui Maria dan kawan-kawannya, Maria Magdalena. Pada waktu itu pada menangis di depan pintu kubur, malaikat bilang, "Come and see, come and see." Datang dan lihatlah. Setelah itu go and tell, pergi dan beritakanlah. Yesus mengucapkan hal yang sama. Sebelum dia naik ke surga, dia mengucapkan amanat ini kepada kita semua, go and make disciple. Tapi sebelum Yesus mengucapkan go and make disciple, dia menanyakan kalimat ini kepada muridnya. Salah satunya diwakili oleh Simon. Simon anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Saya mungkin belum bisa melakukan ini. Menjumpai orang yang telah mengkhianati Anda dan ajak makan mereka. Bu Lydia, kalau ada temanmu yang mengkhianati engkau, masih mau nraktir ya? Ya? Pak Roni, engkau dikhianati oleh jemaatmu, dan engkau yang ambil inisiatif sendiri mendatangi jemaatmu, bawa ikan bakar, ayo kita makan bersama. Mau melakukan itu? Ya? Ini orang jelas-jelas yang mengatakan, aku tidak kenal engkau 3 kali. Yesus yang mendatangi Simon Petrus, kemudian ajak makan bersama di pinggir pantai. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan ini, Simon anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Wah, ini pelajaran yang luar biasa, 3 kali. Dan setiap kali Simon menjawab, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan, engkau melayani Tuhan dengan apa? Memperhatikan sesama. Tidak usah ribet-ribet, saudara-saudara. Bentuk pelayanan yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua kita adalah menolong sesama. Saya katakan kemarin, waktu Yesus memberikan keterangan mengenai hal kerajaan surga. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan seperti raja yang membagi bangsa menjadi 2, domba dan kambing. Kepada yang domba-domba ini, raja mengatakan, hei engkau
yang baik dan setia, engkau akan mewarisi kerajaan dan engkau akan menikmati apa yang menjadi hakmu. Karena waktu aku lapar kau kasih aku makan, waktu aku telanjang kau memberi aku pakaian, waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku, kemudian diprotes. Kapan kami melihat Tuhan kelaparan atau telanjang atau di penjara? Dan apapun, sebab apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil, kamu melakukan untuk aku. Sekali lagi, tidak ada kalimat ketika aku tidak bisa khotbah, kamu menggantikan khotbah saya. Ketika aku tidak bisa mengembalakan, kau jadi gembala buat jemaat saya. Tidak ada menyangkut mengenai pelayanan gerejawi, yang artinya kayak khotbah dan sebagainya. Yang ada adalah kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, kita diberi panggilan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa itu? Perhatikan domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Bukti bahwa engkau mengasihi, engkau pergi dan hasilkan buah. Di dalam kitab Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus sudah memberikan itu kepada kita semua. Kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan firman-Ku. Jadi saudara-saudara, Yesus mau mengingatkan bahwa orang yang namanya Simon ini pernah dulu mendengarkan kalimat ini. Simon, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Simon lupa. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Namanya juga manusia, saudara-saudara. Hari ini dia semangat, besok dia lunglai. Ya. Hari ini dia wah haleluya berapi-api. Kalau yang lain-lain murid meninggalkan engkau, Simon tidak akan meninggalkan engkau. Sebelum ayam berkokok sudah bilang, saya tidak kenal dia, saya tidak kenal dia. Tapi Yesus mendatangi dia. Pelajaran bagi seorang pemimpin, jangan menghakimi orang sebagaimana dia adanya. Karena namanya manusia, ada waktu-waktu dia lupa, ada waktunya khilaf, ada waktunya dia mesum, ada waktunya dia kurang ajar. Kita semua pernah melakukan itu, iya kan? Hanya tidak kelihatan dan tidak ketangkap basah saja. Nah, kalau kita melihat dan menghakimi orang sebagaimana dia adanya hari ini sedang menjadi pengkhianat, mungkin Anda tidak akan pernah mempercayai bahwa orang itu bisa berubah. Ini kalimat yang bagus. Jangan lihat orang sebagaimana adanya, lihatlah orang itu nanti mau menjadi seperti siapa dia. Karena Tuhan bisa mengubah dan karena manusia bisa berubah. Amin. Hari ini dia menjadi pecundang, besok bisa menjadi pemenang. Hari ini dia menjadi preman, besok bisa menjadi pendeta yang memenangkan para preman. Udah banyak buktinya. Jadi jangan pernah menghakimi orang sebagaimana dia adanya sekarang, hakimi dia sebagaimana dia mau menjadi apa nantinya. Karena Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap orang. Amin. Jadi kalau saudara lihat ada orang sedang dalam keadaan compang-camping atau mungkin sekarang ini menjadi street boy atau menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak berguna, jangan hakimi mereka seperti itu, saudara. Kalau Yesus menggunakan standar itu, dia tidak akan memakai Petrus. Tetapi karena Yesus melihat potensi yang ada di dalam dirinya Petrus, Yesus mendatangi dia dan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon Petrus bertobat. Dan bentuk dari pertobatan benar. Waktu Roh Kudus dicurahkan dari semua murid yang pada takut, Petrus yang berdiri 3.000 orang bertobat. Dan dia menjadi ketua sinode pertama. Ya, Gereja Sidang Jemaat Allah Yerusalem. Simon Petrus. Pertama kali dia ketua sinodenya, saudara. Kita tidak pernah menyangka Tuhan bisa memakai orang-orang seperti Simon. Jadi saya meyakini Tuhan bisa memakai saudara. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi saya tidak kaget kalau suatu saat Marcel bisa khotbah keliling dunia. Ya kan? Kau pasti tidak percaya itu. Tapi Yesus bisa mempercayai itu. Ya, Marcel kecil begini bagaimana bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai kita semuanya. Ya kan? Dulu ada orang-orang yang menghina saya, wah enggak bisa, kamu
orang yang tidak percaya diri, penampilanmu tidak meyakinkan, bagaimana Tuhan bisa pakai engkau? Saudara-saudara, secara manusia orang bisa menghina sesamanya atau meremehkan samanya, tapi Tuhan punya rencana yang saudara tidak bisa menahan rencana Tuhan. Jadi, apakah engkau mengasihi Yesus? Edi, apakah engkau mengasihi Yesus? Gembalakanlah domba-dombanya. Roni, apakah engkau mengasihi Yesus? Gembalakanlah istrimu. Dan anak-anakmu, ya kan? Apakah engkau mengasihi Yesus? Bentuk bahwa engkau mengasihi Yesus, engkau mengasihi sesama. Jadi saudara-saudara, saya mengatakan hidup ini jadi indah waktu kita paham bahwa ternyata untuk melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Dulu saya salah konsep. Gara-gara abad ketiga, ketika seorang kaisar yang membedakan antara kaum klergi, kaum hamba Tuhan dan kaum awam. Di Alkitab tidak ada perbedaan kaum awam dengan kaum hamba Tuhan, tidak ada. Manusia yang bikin perbedaan. Di dalam Alkitab mengatakan kamu sudah diberi panggilan. Hanya beda panggilannya. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi guru, ada yang jadi penginjil. Saudara-saudara, kita semua punya panggilan. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Panggilan saudara adalah melakukan perbuatan baik. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu perbuatan baik. Mengasihi, pergi dan hasilkan buah. Itu perbuatan baik. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kita memiliki panggilan. Jadi Yesus sebelum naik ke surga mengingatkan, go and make disciple. Ini panggilan buat kita semua. Bukan hanya panggilan untuk yang tamat sekolah Alkitab. Selama ini saudara hanya memikirkan, oh itu hanya untuk yang sekolah Alkitab. Go and make disciple. Saya mau tanya kepada orang-orang yang sudah menanggapi. Mak Tino, Ina, Emma Pardosi, Evi, Eti, kemudian ada Idris Mahoklori di sini juga. Dance Arianto yang bergabung di sini. Siti Sialagan, Ijah, Teguh Supriyanto. Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Edi, Dance, Haut Mauli, Huta Barat, apakah engkau mengasihi Yesus? Lakukanlah kebaikan untuk orang-orang yang perlu Yesus. Lakukanlah kebaikan untuk orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara-saudara. Ini adalah panggilan buat kita semua.